Baik, terima kasih. Pada hari ini komunitas Bengkelas Indonesia memang mengadakan buka bersama. Saya sebagai ketua umumnya memang sudah lama untuk membuat acara seperti ini. Dalam hal ini sebetulnya kami ingin sekali membuat sebuah ajang silaturahim, ajang komunikasi antar anggota. Karena bersifatnya bukber ya kita cari teman-teman, rekan-rekan yang ada di sekitar Jabodetabek saja. Tidak sampai meluas ke berbagai macam provinsi-provinsi di bawah naungan KBLI, bukan. Tetapi di Jabodetabek saja. Ya alhamdulillah teman-teman juga pada antusias yang hadir. Ini juga baru datang teman-teman dari Bogor. Nah, kemudian juga alhamdulillah juga kami didukung sama beberapa partner baik dari merek Kumet, kemudian Yataka, kemudian ada Tayo, ada Tayor. Itu tentunya membuat kami merasa penuh arti, penuh nilai, karena mereka ternyata peduli dengan komunitas Bengkelas Indonesia. Harapannya dengan harapan kedepannya Pak KBLI ini untuk para bengkel-bengkelas harapannya apa? Oh gini ya, memang dari awal kita membuat komunitas Bengkelas Indonesia ini agar terjadi hubungan yang makin akrab antar sesama anggota. Fungsinya apa? Fungsinya pertama, kita saling berbagi informasi tentang dunia pengelasan. Yang kedua, kita bisa menjalin hubungan kerjasama yang baik. Misalnya, salah seorang dari anggota kami kebanyakan pekerjaan overload, itu bisa berbagi dengan teman-teman yang lain. Akibatnya terjadilah simbiosis mutualisme. Itu yang kita harapkan. Dan dengan didukung berbagai macam partner secara nasional, maka Bengkelas Indonesia punya kekuatan tersendiri di kancah nasional. Itu ya harapan kami. Gitu. Terima kasih. Kalau untuk respon dari anggota sendiri Pak dengan datangnya buka puasa bersama ini, responnya seperti apa? Oh tentunya kalau namanya respon, mereka pada dasarnya mereka kan hari-hari bekerja penuh rutinitas, tiba-tiba ada acara yang spesial, kumpul-kumpul sesama profesi, sesama seniman api, itu membuat mereka bergairah tentunya, semangat. Kalau anggota sendiri KBLI yang di Jabodetabek sendiri ada berapa anggota sih? Ya kalau itu banyak sekali ya, tetapi kan kita juga nggak mungkin menampung mereka semua di tempat workshop saya yang ya seluas hanya seperti ini gitu. Jadi biasanya mereka yang datang itu biasanya yang punya ikatan-ikatan batin tertentu, yang sifatnya hanya sekedar kenal jarak jauh, biasanya ya belum tentu mau datang. Tapi ya nggak apa-apa. Yang penting ajang silaturahimnya walaupun lewat WA, grup WA itu tetap jalan kok. Harapannya Pak dari pemerintah, dukungannya seperti apa harapan Pak? Gini ya, sebetulnya Bengkelas ini paling banyak menjadi konsumen besi di Indonesia. Bicara satu bengkel itu bisa menghabiskan sebulan itu udah tonan, minimal 1 ton. Kali ada berapa ribu Bengkelas, sudah berapa ton. Itu kalau dinilai dengan rupiah, dinilai dengan nominal, itu nilainya udah triliunan. Nah, tapi kita selama ini tidak pernah dapat perhatian. Harapan kami tentu saja kita mendapat perhatian, tapi dari pemerintah untuk bagaimana kita bisa diajak dalam kancah pembangunan nasional, skala nasional maupun lokal. Kemudian bagaimana diperhatikan juga masalah material besi. Jangan terlalu mahal karena banyak mafia besi di sini. Di Indonesia ini kita sebagai orang Bengkelas yang notabene kancah pergulatannya itu di tingkat bawah, tentunya hanya bisa mengikuti saja pasrah dengan naik turun, jarang turun, naik terus, cenderung naik, sehingga membebankan klien, sehingga pekerjaan juga otomatis menurun, otomatis pendapatan menurun. Nah, kita harapan bisa pemerintah memperhatikan kami lah. Nama siapa, dari mana, produknya seperti apa? Oke, sebelumnya selamat sore, terima kasih. Mengenalkan, nama saya Samuel Stevian dari PT Semesta Jaya Kimia, dan produk kami adalah
untuk merek Kumet, kami sebagai prinsipal untuk di Indonesia, produknya itu adalah aksesoris power tool. Dan kami lebih banyak ke abrasif seperti batu potong, batu gerinda, batu poles, dan lain-lainnya. Dan kami lebih cenderung ke end user, ke pabrik yang ada di Indonesia. Dan kami seperti ini Pak barangnya. Komet sendiri, brand Komet sendiri itu brand lokal atau brand dari luar? Oke. Untuk Kumet ini kami brandnya dari luar Pak, dari China. Untuk lisensi dari Jerman. Udah masuk ke Indonesia sendiri menguasai produknya sejak kapan? Untuk produk Kumet ini kami sudah masuk sekitar 5 tahun lalu, tahun 2017 kami sudah mulai running untuk produk Kumet ini. Memang waktu awal kami lebih banyak ke end user, ke pabrik-pabrik. Respon pengguna sendiri Pak, dengan adanya brand Komet ini seperti apa sih respon pasar Pak? Untuk acara KLB ini Pak, atau respon pasar? respon pasar, oke. 5 tahun ini kan responnya seperti apa? Untuk 5 tahun belakang ini, respon kami untuk Kumet sangat positif dari user karena kami punya kelebihan untuk produk Kumet ini lebih banyak ke safety Pak. Kami lebih ke safety, lebih ke keamanan, dan juga lebih ke kualitas Pak kami. Dengan produk-produk sejenisnya, keunggulan Komet sendiri apa sih Pak keunggulannya? Oke, baik. Saya sebutkan salah satu Pak ya. Dan ini salah satu produk unggulan kami untuk batu potong 4x1. Nah, perbedaan kami dengan merek lain, pertama, kami memiliki sertifikat MPA. MPA ini adalah sertifikat untuk safety, keamanan. Ya, kedua, kami juga ada masa expirednya dilampirkan di cincin ini. Karena ini untuk menentukan produk ini lama atau baru. Dan ketiga, kami dilapisi oleh kertas lagi sebagai paper untuk pelindung pada saat aplikasi. Kadang-kadang pekerja suka ditekan atau terlalu kuat tekannya, jadi sehingga batu pecah. Dengan adanya perekat ini, paper ini untuk menahan supaya nanti pecahan ini serpihan tidak terbang ke badan. Jadi lebih ke area mesin gerinda, jadi untuk lebih ke safety ya Pak. Tapi udah safety banget Pak ya? Ya, jadi kami lebih utamakan ke safety Pak, keamanan. Karena pernah kejadian di lapangan, batunya harganya murah, tapi obatnya lebih dari harga batu karena keamanan tidak terjamin, gitu Pak. Dengan kan komunitas bengkel Indonesia ini melakukan buka puasa bersama nih Pak. Harapan Bapak mewakili Komet seperti apa sih Pak? Harapan kami dengan ikut acara buka puasa bersama dengan KBLI, semoga bisa dikenal di pemain bengkel-bengkel di komunitas KBLI. Karena selama ini kami belum intens ke bengkel-bengkel. Jadi dengan adanya acara ini, semoga produk Komet ini bisa dikenal oleh bengkel-bengkel di bawah naungan komunitas KBLI Indonesia. Kalau produk Komet sendiri Pak, bisa dibeli itu udah di seluruh Indonesia atau di mana? Oke, untuk produk kami sudah ada di Jakarta, dan juga kami ada pusat di Jakarta, cabang kami ada di Surabaya. Dan untuk saat ini kami sudah ada cabang distributor di daerah Bangka, Lampung, Jambi, Kalimantan, Balikpapan, dan juga di daerah Bandung. Nah, untuk saat ini Pak, nanti ke depannya akan ekspansi ke seluruh Indonesia. Harapan ke depan Komet di 2023 ini harapannya apa? Harapannya pasti sama dengan merek lain. Semoga Kumet ini bisa dikenal dan juga bisa digunakan untuk pemakai bengkel-bengkel untuk lebih ke keamanan dan kenyamanan, untuk safety. Ya Pak, bisa dijelaskan Pak, nama dari mana, bisa dijelaskan juga Tayo itu produknya apa aja dan sudah ada di Indonesia sudah berapa lama? Yuk, selamat siang. Kami dari Tayo, khususnya kami bergerak di amplas dan produk-produk yang mendukung perbengkelan. Kami sudah hadir ya di Indonesia dari tahun 1990-an lah ya. Produk kami cukup tersebar ya kan. Ada beberapa distribusi kami di hampir merata di seluruh Indonesia. Dan kami bekerja sama dengan komunitas bengkelas dengan tujuan agar kita bisa menjalin kerjasama yang lebih baik dengan para seniman api yang tersebar
dan kami dapat membantu mereka dalam arti memberikan hasil yang terbaik atas kerja mereka. Kira-kira begitu definisinya, Pak. Kan Tayo dari tahun 90-an berarti kan udah lama tuh. Sementara ini menurut pelaku usaha sendiri atau welder dengan barang-barang produk Tayo ini, respon mereka seperti apa, Pak, istilahnya tanggapannya sampai saat ini? Tanggapan daripada pemakai terhadap produk-produk kami bisa diterima cukup bagus dengan produk yang berkualitas, harga yang kompetitif, dan tentunya sales after service yang sangat mendukung atas keluhan-keluhan mereka ataupun solusi-solusi bagi mereka agar bisa melakukan terus perbaikan-perbaikan. Harapannya Tayo sendiri, Pak, ke depan, harapan Tayo? Ya, kami selalu berharap bahwa akan terjalin satu hubungan yang baik ya antara kami sebagai penyedia produk dengan para pemakai, tentunya nih para seniman api ya, untuk mendukung hasil kerja mereka dengan memberikan produk-produk yang berkualitas untuk memudahkan mereka berkreasi atau menciptakan produk-produk tentunya yang berkualitas, Pak. Ada nggak, Pak, UMKM sekarang kan istilahnya kita tahu sendiri, Presiden Joko Widodo juga istilahnya menggalakkan bahwa UMKM itu biar naik kelas tumbuh di Indonesia. Nah, dukungan Tayo sendiri untuk para pelaku UMKM seperti apa, Pak? Ya, baru-baru ini kami menjalin kerjasama dengan koperasi komunitas lah ya, tentunya lah di Jawa Timur, dengan harapan agar mereka dapat berkembang ya. Mereka dapat berkembang tentunya jauh lebih bagus lah daripada yang saat ini mereka kerjakan dengan support daripada Tayo sendiri dengan beraneka macam produknya seperti batu potong, kawat las, amplas, terus kemudian juga kita ada silen dan sebagainya, Pak. Intinya yang berhubungan untuk memenuhi kebutuhan daripada bengkel itu sendiri. Kalau target Tayo sendiri, Pak, di 2023 ini, Pak, kan kita udah masuk di masa lepas dari pandemi lah, udah istilah perekonomian baru mulai tumbuh. Harapan Tayo sendiri, Pak, ke depannya? Ya, kami berharap bahwa produk kami akan terus ya kan dapat dinikmati oleh mereka dan tentunya memberikan kontribusi yang bagus bagi mereka, dan tentunya produk Tayo akan semakin dicintai oleh para seniman api. Amin. Kan juga datang ke acara bukber yang diselenggarakan KBLI ini, tanggapan Bapak sebagai anggota dari komunitas KBLI seperti apa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Cepot Mandala dari Kuningan, Jawa Barat. Kebetulan saya datang semalam jam 4 lah, ya pas kebetulan ada pekerjaan di daerah Pulau Mas, gabung bareng-bareng dari tim Sukabumi. Ya pas acara halal lebih halal sekali silaturahim buka bersama, dia sangat senang sekali. Semoga acara selanjutnya lebih bagus dan berguna. Adanya KBLI komunitas web seperti ini, manfaatnya seperti untuk welders itu seperti apa sih, Pak, manfaatnya? Ada manfaatnya nggak? Manfaatnya sangat banyak bagi saya pribadi. Karena ya alhamdulillah setiap kesana sini tuh ada teman-teman. Gitu. Terus apa sih yang didapat, Pak, dari KBLI, misalnya bantuan atau apa atau pelatihan, apa sih yang didapat dari komunitas KBLI ini? Kunci utama sih kekeluargaan. Kita keluarga. Seperti apa, bisa diceritakan, Pak? Ya. Bisa kekeluargaannya seperti apa, bisa diceritakan? Ya, kita dari berbagai daerah, berbagai wilayah bisa kumpul, riuh, tanpa ada perbedaan suku dan agama. Dari selama masuk anggota KBLI, bantuan-bantuan seperti apa sih, Pak, yang dirasakan dari bantuan sebenarnya susah diungkapin ya, karena yang bukan masalah nilai rupiahnya, masalah dengan kecocokan ini.
Kalau melihat selama ini Bapak sebagai anggota KBLI, apa aja sih yang perlu yang kedepannya ingin dibentuk di KBLI yang belum Bapak rasakan gitu, apa? Ya mungkin untuk biar pendekatan bersama-sama pekerja kita harus berikan. Entah itu yang punya bengkel apapun dia yang bekerja. Masalah pekerjaan Pak istilahnya kan dibuat KBLI ini memudahkan Bapak nggak istilahnya untuk mendapat order pekerjaan atau secara anggota, apa sih bisa diceritakan Pak? Ya alhamdulillah di KBLI kita saling sharing, kadang-kadang kita saling butuh tenaga, dan pikiran kita saling bantu. Dari yang lain ada Pak? Ada dari tim Sukabumi. Iya. Ya, Sip. Oke. Kasih berapa-berapanya dong buat KBLI. gimana? Coba bentar. Bravo KBLI. Yes. Bisa dijelaskan Pak Kris dan Bang Idam untuk agenda hari ini Yawata datang ke KBLI dan Ramadan ini bisa dijelaskan seperti apa ini? Oh iya, terima kasih Pak sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Selamat sore semua. Terima kasih untuk KBLI untuk mengundang kami di sini untuk acara buka bersama. Lebih tepatnya sih kita di sini silaturahmi Pak, untuk memperkenalkan juga dari produk kita. Kita dari Yawata Pak. Perkenalkan saya Idam. Saya Kris. Ya. Kita di sini untuk memperkenalkan produk kita dari kawat las sih Pak, lebih tepatnya dari merek Yawata kita Pak. Di Yawata itu produksi hanya kawat las atau ada produk yang lain selain kawat? Oh, kita Yawata itu ada kawat las dan mesin las trafo Pak. Namun untuk sementara ini di Indonesia baru kawat las saja yang baru masuk di sini. Untuk Yawata sendiri itu brand lokal atau brand dari mana? Oh, kita brand produksi ini sih di Thailand Pak. Cuman untuk lisensi masih bawaan dari Nippon Pak. Dari produk Nippon Jepang sih. Untuk kawat las sendiri ada berapa tipe sih yang di Indonesia sendiri? Untuk saat ini baru ada 3 tipe aja sih Pak yang seperti ini Pak. Ini yang paling mendasar Pak. Iya. Ini FT51. FT51 kode AWS-nya 6013 Pak. Untuk yang ini L55 kode AWS-nya dia 7016 Pak. Kalau yang ini lebih ke 7018 sih Pak. Kalau bisa dijelaskan yang FT51 itu buat apa aja sih? Untuk yang FT51 ini untuk plat-plat yang tipis betul Pak. Kurang dari 5 mili lah Pak. Kalau ini mungkin di atas 5 mili Pak. L55 dan 7018 untuk plat di atas 5 mili. Untuk marketnya sendiri di Indonesia ini pemasarannya udah berapa lama? Oh, kebetulan kita baru 2 bulan sih Pak barang masuk di Indonesia. Baru kita masih perkenalan aja ke user pemakai gitu Pak. Seperti bengkel-bengkel las kita kasih sampel dan brosur untuk mempercobakan untuk perbandingan ibarat dengan masih promosi ya? Iya, masih promosi betul Pak. Memperkenalkan aja sih Pak lebih tepatnya. Harapannya ke depannya Pak dengan istilahnya Yamata masuk ke Indonesia ini untuk bisa bersaing, apa sih harapan kita? Harapannya bisa untuk membantu UMKM Indonesia agar lebih mudah lah Pak dalam mempekerjakan kayak konstruksi, pengelasan. Pak, jadi bisa memberikan alternatif lah istilahnya apa lah. Jadi kan mungkin kalau misalkan kebetulan merek lain di suatu tempat itu tidak tersedia, ya itu bisa jadi alternatif ke kita gitu loh. Iya. Apa sih keunggulannya biar orang istilahnya biasa kan yang kompetitor brand-brand yang udah duluan masuk pasar Indonesia. Siap. Nah, dengan hadirnya Yawata ini apa sih yang menjadi keunggulannya? Keunggulan kita ini kawat inti ini kita terbuat dari gulungan besi baru Pak yang disebut dengan OR. Kalau mungkin produk-produk lain dia terbuatnya dari recycle Pak, besi bekas yang didaur ulang, hasilnya pun beda dengan gulungan besi baru. Kalau gulungan besi baru dia hasilnya
lebih mengkilap Pak. Gitu aja sih Pak. Sama dari asap percikan juga kita lebih minim Pak. Dari asap percikan dan bau sih Pak lebih minim. Harapannya dengan hadirnya ini, harapannya apa? Harapannya semoga bisa diterima oleh masyarakat Indonesia sih Pak. Terutama para welder Pak, itu loh Pak. Para welder Pak. Sejauh ini kan udah 2 bulan nih, Iya Pak. sosialisasi memperkenalkan produk ini ke welder-welder atau komunitas bengkel las. Iya. Nah, tanggapan dari para bengkel-bengkel las sendiri dengan hadirnya Yawata ini seperti apa Pak? Alhamdulillah Pak, tanggapan mereka baik semua sih Pak. Dari percobaan, trial, dia hasilnya bagus semua sih Pak. Mereka cobain. Nggak ada keluhan? Nggak ada keluhan Pak, alhamdulillah. Kan KBRI mengadakan buka puasa bersama nih. Iya Pak, betul. Tanggapan dari Yawata sendiri dengan diadakannya acara ini? Sangat bagus sih Pak. Sangat-sangat bagus untuk memperkenalkan produk-produk yang lain juga Pak. KBRI Tapi kita juga bisa, ya istilah kata semua para welder itu bisa ya berkumpul gitu Pak. Walaupun memang skalanya belum nasional, tapi minimal untuk skala regional untuk bisa memperkenalkan saling terlibat sama gitu Pak. Yawata sendiri kasih sponsor, kan sponsor memberikan apa sih buat para kita memberikan goodie bag sih Pak, 100 piece goodie bag, dan untuk door press kita kasih juga Pak. Apa tuh? Untuk door press kita kasih si baru Pak, kan kita juga main kayak si baru itu kayak tools untuk motong-motong gitu Pak, besi, grinder, bor, Kita drill. ada produk lain Pak sebenarnya dari tempat kita distribusi gitu. Jadi nggak hanya cuma kawas Yawata ini sih sebenarnya. Itu juga ada mesin ini Pak. Si baru sih Pak. Jadi ini produk ini salah satunya, ini Powertool, ini mereknya adalah si baru. Dia sendiri juga ini license-nya masih license Jepang, tapi ini kualitas bisa diadu karena dia punya standar, sudah mempunyai standar dari sana semua. Ya memang ini belum, ya ini juga masih dalam tahap perkenalan apa istilahnya gitu, tapi ya kita yakin sih ya kita bisa bantu para welder semua buat mungkin hal-hal mereka juga. Itu aja sih Pak. Ya, bisa dijelaskan Pak, dari namanya siapa Pak? Dari mana bisa dijelaskan? Halo, selamat siang Pak. Salam kenal sebelumnya. Saya dengan Hartono, prinsipal dari Kawatlas Tayor. Kawatlas Tayor mungkin saya jelaskan sedikit Pak. Kawatlas Tayor itu sudah sejak 1953. Memang pabrik masih di luar Indonesia atau tepatnya di China. Tapi untuk masuk Indonesia mungkin baru terhitung 2 tahunan ini Pak. Itu pun awalnya saya masuk industrial, punya channel. Nah sekarang memang kita lebih fokus sudah ke distribution channel atau retail. Nah kalau saya perhatikan Kawatlas untuk di Indonesia itu Pak, siapapun presidennya, dari tahun bertahun-tahun bahkan puluhan tahun sampai saat ini brand yang sudah berjalan itu saja Pak. Belum ada persaingan. Dikarenakan apa? Karena memang selama ini banyak brand di luar sana yang hanya fokus kepada pricing Pak. Nah kalau saya pribadi saya tidak mau terfokus kepada pricing, karena semakin kita fokus kepada pricing, quality produknya yang akan dikorbankan Pak. Dan itu berbeda dengan prinsip yang saya mau dukung untuk komunitas-komunitas. Karena saya sadar komunitas bengkelas ini sebenarnya bisa besar Pak ketika didukung dengan produk-produk yang berkualitas. Yang saya mau adalah Kawatlas itu, bengkelas itu bukan hanya dipandang sebelah mata Pak, hanya ngelas pagar, teralis dan sebagainya. Karena sebenarnya sebagai seniman api mereka bisa melakukan lebih dari itu. Nah itulah yang jadi concern saya adalah sebagai tayer, saya sangat mendukung komunitas-komunitas bengkelas bisa membentuk kepribadian seniman api di luar sana supaya menaikkan level kapasitasnya Pak, supaya mendapat kerjaan yang lebih qualified, bukan hanya di situ, bisa memperbaiki kesejahteraan hidup juga. Dan tentunya saya ingin dengan adanya produk yang berkualitas bisa mendukung industri dalam negeri supaya lebih berkembang lebih baik Pak. Mungkin itu aja sih konsepnya. Dengan diadakan buka bersama dengan KBRI, anggota komunitas
Bengkelas di Jabodetabek ini, tanggapan Pak Hartono sebagai brand Tayo seperti apa? Kalau menurut saya sih sangat bagus ya Pak ya, sangat bagus. Karena memang selama ini kita bisa dibilang tidak ada wadah untuk memperkenalkan produk-produk berkualitas Pak. Selama ini kita hanya bisa menawarkan ke toko-toko, reseller, atau store langsung. Yang dimana biasanya mereka tidak terlalu peduli dengan brand-brand baru. Ya kan, sifatnya sederhana. Tapi dengan adanya buka bersama, paguyuban, perkumpulan, silaturahmi, apapun itu yang dibuat dari komunitas, saya rasa ini sebagai wadah untuk kita memberikan produk-produk berkualitas yang bisa menjadi pilihan untuk mereka semua, Pak. Kedepannya supaya lebih baik. Pak Hartono melihat pangsa pasar di Indonesia bagaimana sekarang lebih untuk istilahnya bisnis kawatlas sekarang? Kalau kita ngomong bisnis kawatlas, Pak, mau seperti apapun kondisi ekonomi saya rasa tidak akan terganggu, Pak, karena sangat pokok ya. Makanya kalau kita bisa sama-sama bayangkan, Pak, kawatlas itu bisa dipakai di semua industrial, Pak. Karena kita ngomong ya, apapun besi itu tidak mungkin ditempelnya pakai lem, Pak, walaupun namanya lem besi. Dia harus pakai kawatlas. Jadi industrialnya sangat komplit sekali ya. Dia ada furniture, ada home industry, ada otomotif, ada pabrik kelapa sawit, ya, tambang, perkebunan. Itu saya rasa semua sektor industri tidak ada yang luput dari kawatlas, Pak. Untuk bahan baku sendiri itu materialnya untuk kawatlas sendiri masih kita mengandalkan impor atau udah ada sih di Indonesia? Sebenarnya kalau bisa dibilang masih dominan masih impor, Pak. Karena kalau kita ngomong yang seperti awal, brand yang sudah berjalan di Indonesia dan yang bisa dibilang jadi market leadernya hanya 1-2 itu aja, Pak. Ketika orang mau invest untuk buka pabrik di Indonesia, yang harus dipikirkan adalah volume mereka sudah berapa besar. Mereka sudah di Indonesia sudah pegang market share berapa persen untuk satu Indonesia. Karena kalau yang namanya pabrik, kita tidak bisa kalkulasi cuma berjalan 1 bulan, bulan berikutnya nggak jualan, bulan ketiga baru jualan gitu. Jadi kita harus pastikan penerimaan produk kita dipastikan sudah berjalan dulu, baru kita akan invest pabrik di sini. Seperti itu, Pak. Kalau market share-nya sendiri sampai saat ini sudah berapa persen? Kalau Tayor sampai saat ini bisa saya akuin belum ada apa-apanya lah, Pak. Karena kita masih berjalan mungkin di retail baru 1 tahunan. Tapi saya pastikan dengan produk quality yang kita pastikan keunggulannya sangat bisa bersaing dengan kompetitor yang sudah jadi market leader sekarang. Nah, tinggal bagaimana kita membranding di pasaran supaya bisa jadi pilihan untuk tukang las di seluruh Indonesia. Tapi percaya diri dengan kualitas barangnya itu dulu ya? 1000%, Pak. 1000% saya yakin. Terima kasih, Pak. 40 juta. Akan tetapi ente rasanya kayak ketipu 5.000 sama tukang parkir. Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Mungkin bahasanya dari asbab, kalau kata yang di depan Al-Fakir bahasanya ini sholawat sat. Karena itu sering sholawat, baca itu bahasa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sekali, 2 kali, 3 kali. Ya, yang penting dawam. Kalau bahasanya sederhananya apa? Kalau mau kunci deh minimal sehari 100, lagi sholat 5 atau 10, itu misalnya ketika itu kelas. Gitu. Jadi syafaat Nabi Muhammad SAW pun bisa kita rasakan di dunia. Gitu. Contohnya apa ya tadi? Bayangkan 20-30 juta ada nggak saat ini yang sudah merasakan kayak ketipu 5.000 perak? Ada nggak? Ada nggak yang kehilangan mobil bagaikan kehilangan pulpen? Bagaikan kehilangan pulpen. Rasanya, bayangkan. Bisa nggak? Belum kan? Nah, kan seperti itu. Artinya yuk kita bareng-bareng di sini pelan-pelan. Makanya alhamdulillah ada media seperti ini. Jadi bahasanya kita dengan perkara dunia pun jadi kita tahu ternyata apa yang keluar dari keringat kita ini menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi bahasa kuyupnya kita ketika lagi berpuasa, lagi ngelas itu menjadi saksi. Bukannya menjadi hal yang makruh. Kan begitu kan enak kan? Karena bahasa silaturahim kayak gitu. Jadi kembali lagi ternyata kunci daripada dunia dan akhirat adalah sholawat kepada baginda Muhammad SAW. Seperti itu.
pertanyaan lagi? Yuk, teman-teman, kita buka kesempatan terakhir. Yuk, jadi kata Rasulullah SAW, ya amalan apa yang paling terbaik di dalam bulan suci Ramadan? Nah, mungkin amalan yang terbaik apa ya? Yang seperti kita dengar di dasar masjid. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Mesti sudah aja. Mesti belum dengar.